Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bangun ruang untuk kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya M. Laduni, guru matematika SMA Negeri 4 Praia. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari nanti materi ini, kita diharapkan dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan juga kita harus dapat menentukan jarak dalam ruang, yaitu jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Itu yang harus kita cermati, apa tujuan kita, sehingga kita itu harus bisa mempersiapkan diri dan fokus untuk mengikuti pembelajaran ini supaya tujuan kita bisa tercapai dengan sukses. Ya, baik, kita mulai dengan menentukan atau mendeskripsikan jarak antara titik ke titik dan jarak titik ke garis dan bidang. Ya, perhatikan gambar berikut ini, bahwa pada bidang ada sebuah garis, yaitu garis AB. Berarti garis AB adalah sama dengan ruas garis AB yang disingkat atau disimbolkan dengan D. D ini adalah menunjukkan jarak antara titik A ke titik B, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara dua titik, yaitu titik A dan B, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Berarti jarak titik A ke titik B itu apa? Berarti panjang ruas garis AB yang menghubungkan titik A ke titik B. Ya, selanjutnya kita lihat gambar berikut ini. Kita bisa lihat ada garis L, ada titik A. Titik A itu berada di luar garis. Nah, sekarang tujuan kita apa? Mencari jarak titik A ke titik ke garis L. Saya ulang, mencari jarak antara titik A ke garis L. Berarti titik atau garis yang kita tarik dari titik A harus tegak lurus ke garis L. Berarti jarak itu antara titik A ke garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L seperti gambar di atas. Ya, berarti itu yang paling penting. Berarti kita itu apa? Bisa mengartikan atau bisa mendeskripsikan jarak antara titik ke garis. Saya akan ulang,
Berarti jarak antara titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A ke tegak lurus terhadap garis L. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut ya. Berarti ada titik A dan ada bidang V. Kita akan mencari jarak antara titik A ke bidang V dengan cara menarik sebuah garis dari titik A ke bidang V dengan syarat tegak lurus garis tersebut terhadap bidang V. Ya. Berarti jarak titik A dan bidang V ya, adalah ruas garis ya, yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Ya. Berarti kalau kita mencari jarak titik A ke bidang itu berarti kita tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Ya, sekarang coba kita lihat gambar berikut lagi. Berarti ada garis L, ada bidang V. Ya, berarti garis L dikatakan tegak lurus bidang V jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis lurus yang melalui titik potong garis L dengan bidang V. Ya, berarti ini maksudnya. Oke. Baik, kita coba membahas contoh berikut ini supaya kalian bisa memahami konsep daripada jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, atau jarak bidang ke bidang. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar kubus ABCD IFGH bahwa ada titik, yaitu titik P dan titik Q. Titik P ini adalah titik yang terletak di tengah-tengah diagonal bidang IFGH. Sedangkan titik Q adalah titik yang terletak di tengah-tengah diagonal bidang ABCD. Berarti coba kita lihat garis AC dan garis BD merupakan diagonal persegi ABCD. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa AC tegak lurus dengan BD. Begitu juga garis PQ sejajar dengan AI dan AI tegak lurus AC. Sehingga kita dapati bahwa AC tegak lurus PQ. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik Q merupakan proyeksi P pada bidang ABCD. Maka PQ tegak lurus bidang ABCD. Ya, sekarang kita lanjutkan jarak garis ke garis dan garis ke bidang. Sebelum kita mempelajarinya, kita ingat definisi daripada jarak. Bahwa jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, coba kita lihat atau perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bidang
dan dua buah garis. Ada garis M terletak pada bidang dan ada garis L terletak di luar bidang. Di mana garis L dan garis M itu adalah dua buah garis yang sejajar. Nah, tujuan kita apa? Untuk mencari jarak antara garis L dan garis M. Nah, untuk mencari jarak garis L dan garis M, berarti kita akan menarik sebuah garis dari garis L tegak lurus terhadap garis M. Berarti ruas garis D, ini kita sebut D, ya, ruas garis D menunjukkan jarak garis L dan M. Ya, berarti ruas garis D menunjukkan jarak garis L dan M. Ya. Sekarang coba perhatikan gambar kedua. Gambar kedua ini adalah sebuah kubus. Ya, kubus ABCD EFGH. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa ada garis AC adalah sebuah garis diagonal. Dan garis EF juga garis diagonal atas daripada sebuah kubus. Dan ada titik tengah diagonal bidang alas, yaitu titik P, dan diagonal bidang atas adalah titik I. Nah, berarti garis IG dan garis ABAC adalah dua garis yang sejajar. Nah, berarti untuk menentukan jarak antara dua garis itu, maka kita akan menarik sebuah garis dari titik I ke garis titik P yang tegak lurus, saling tegak lurus. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak antara AC dan IG dalam kubus ABCDEFGH diwakili oleh PQ. Sehingga garis AC sejajar IG di titik P dan Q, masing-masing pusat bidang ABCD dan EFGH. Nah, kita lihat gambar berikut, yaitu kubus ABCDEFGH juga, tetapi ada garis, yaitu garis BD, ya, garis BD. Ya, garis BD ini adalah garis yang bersilangan dengan garis IG. Nah, sekarang tujuan kita apa? Mencari jarak antara dua garis yang bersilangan. Berarti kita akan mencari sebuah titik wakil daripada sebuah garis tersebut. Perwakilannya adalah titik P dan titik Q. Ya, berarti kita akan tarik garis. Nah, berarti titik P ke Q berarti garis tersebut adalah saling tegak lurus. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa garis BD bersilangan dengan garis IG. Jadi, jarak antara BD dan IG dalam kubus ABCDEFGH diwakili oleh garis PQ. Bagaimana? Paham? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, berarti sekarang jarak bidang ke bidang. Ya, berarti kita itu sekarang harus tahu definisinya dulu. Ya, supaya kita cepat memahami dan kita itu harus paham definisi dari jarak bidang ke bidang. Ya, coba kita lihat ya. Berarti kita lihat sebuah gambar, ya. Berarti ada dua bidang ini. Ada bidang U dan ada bidang V. Tapi bidang ini ya sejajar. Ya. Jadi bidang U dan bidang V ini adalah bidang yang sejajar. Nah, sekarang berarti ada titik. Nah, titik perwakilan pada bidang U itu adalah titik Q.
sedangkan titik V adalah titik yang berada pada bidang V. Berarti apa yang terjadi? Ruas garis PQ ya mewakili jarak antara bidang V dan bidang U. Ya, seperti ini ya. Jadi garis PQ itu adalah jarak bidang V dan bidang U. Sehingga apa yang kita dapat ambil kesimpulan dari dua bidang ini, dapat kita simpulkan bahwa jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Berarti jarak itu harus tegak lurus. Berarti garis itu harus tegak lurus, ya. Harus tegak lurus terhadap dua bidang. Berarti garis PQ itu harus tegak lurus pada bidang U dan bidang V. Oke? Sip? Mantap. Baik, kita lanjutkan. Ya, ada contoh bagaimana cara menghitung sekarang ya. Ya, coba tolong diperhatikan semuanya. Simak dengan bagus ya, supaya lebih cepat paham. Coba kita lihat ya. Berarti kubus berarti ada bukan kubus tapi balok ya. Berarti balok A B C D E F G H, berarti ada balok dengan panjang AB ya. Berarti coba lihat panjang ruas garis AB ya. AB 6 cm, BC-nya 4 cm, dan BF-nya adalah 8 cm ya. Coba perhatikan bagus ya. Nah, sekarang apa tuntutan kita, tujuan kita? Berarti tujuan kita ya, berarti kita disuruh mencari ya jarak. Ingat, kita disuruh mencari jarak. Jarak yang mana? Ya, jarak dua buah garis, yaitu garis AB dan garis HG. Yang kedua, kita disuruh mencari jarak juga, yaitu jarak garis AC dengan bidang IFGH. Ya. Dan yang ketiga adalah kita disuruh mencari jarak antara bidang ABFI dan bidang DCGH. Oke? Ya, berarti kita sudah melihat gambar ini, balok. Berarti kita sudah tahu apa yang disuruh. Nah, supaya lebih cepat paham, tolong diperhatikan dengan bagus. Ya. Oke, kita sama-sama menjawabnya. Kita sama-sama menjawab, mulai dari nomor bagian A. Ya, berarti yang A itu apa sih? Ya, berarti kita disuruh mencari jarak garis AB dan HG. Ya. Berarti kita lihat, oh berarti jarak garis AB ya, AB dengan HG ya, AB dengan HG. Ya, berarti AB dengan HG ya dapat diwakili oleh ruas garis ya. Berarti jarak antara garis AB dengan HG itu bisa diwakili oleh garis AH. Oh, berarti diagonal ini ya. Berarti garis AH ini adalah sebuah garis diagonal dan juga diwakili oleh garis BG. BG juga ini adalah garis diagonal. Nah, berarti kalau garis diagonal ini pada sebuah bidang balok, ternyata bahwa garis AIH dan garis BGF atau BGC adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau sebuah segitiga siku, maka kita menggunakan teorema yang kita sebut dengan teorema Pythagoras ya. Nah, sekarang tujuan kita apa? Mencari panjang ruas garis BG. Nah, tolong perhatikan gambar ini. Berarti garis BG, panjang ruas garis BG. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita melakukan, berarti BG kuadrat itu sama dengan BC kuadrat
ditambah dengan Cg kodrat. Nah, baru kita ganti alias substitusi garis itu. BC itu berapa tadi? BC itu adalah 4, kita taruh 4. Sedangkan CG itu berapa? 8, berarti 8 kodrat. Nah, sekarang kita hitung. 4 kodrat berapa? 16. 8 kodrat itu berapa? 64. 16 tambah 64 berapa? Oh, berarti 80. Nah, ingat, panjang BG itu berapa jadinya? Oh, akar 80. Nah, 80 kita bisa pecah sama artinya dengan apa? 16 kali 5. Nah, berarti akar 16 itu 4, akar 5 dibiarkan aja. Sehingga hasilnya berapa? 4 akar 5. Nah, sekarang jadi jarak antara garis AB dengan garis AG itu adalah 4 akar 5 cm. Oke? Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Ya, berarti kalau ada yang bertanya, ya nanti kita ulang lagi ya. Ada yang bertanya? Oke, tidak ada, berarti mantap. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Ya, berarti kita disuruh apa tadi? Ya, kita tampilkan gambar aja dulu ya. Nah, kita tampil gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Berarti kalau kita disuruh mencari jarak antara AC, ya, berarti kita tarik aja garis dulu dari AC, garis AC dan bidang IFGH. Berarti kita akan cari sebuah garis perwakilan, ya, garis perwakilan. Berarti garis di ujung ya, yaitu di titik A dan di titik C. Berarti tarik sebuah garis. Oh, ternyata bahwa AI itu adalah sebuah rusuk tegak daripada balok itu. Begitu juga adalah Ciki, adalah rusuk tegak daripada balok. Rusuk itu yang selalu tegak lurus pada bidang alas maupun bidang atas. Ya, berarti jaraknya berapa? Bidang EFGH dengan garis AC. Oh, berarti jaraknya sama, yaitu dengan panjang rusuk AI dan panjang rusuk Ciki. Ya, sehingga dapat kita simpulkan ya, jarak antara garis AC dan bidang IFGH dapat diwakili ya oleh ruas garis AI atau Ciki, sehingga jarak yang dimaksud adalah berapa jadinya? 8 cm, karena panjang rusuk AI itu adalah 8 cm. Oke? Ya, bisa dipahami? Ya, oke, mantap. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya. Coba kita lihat gambar berikutnya. Karena yang diminta itu apa? Jarak antara bidang dengan bidang ya. Berarti kita lihat bidang ABF, AB, IF, dan bidang DCHG ya. Berarti kita lihat. Ya, ternyata ya berarti jarak antara bidang ABF dengan DCGH dapat diwakili oleh garis apa? Oleh garis AD, oleh garis IH, oleh garis FG, dan oleh garis BC. Ya, itu adalah perwakilan jarak. Sehingga jarak yang dimaksud di sini adalah berapa jadinya? 4 cm gitu. Berarti jarak bidang AB, IF dengan DCHG itu adalah 4 cm. Karena panjang rusuk AD itu adalah 4. Atau panjang rusuk FG itu adalah 4 cm. Bagaimana? Oke, mantap deh. Ternyata pinter-pinter anakku ya. Oke. Ya, demikianlah ya. Ya, berarti kita sudah berbicara, sudah belajar dari awal sampai akhir, dari jarak titik ke titik, dari jarak titik ke garis,
dari garis ke garis, garis ke bidang, sehingga untuk menguji pemahaman kita, ya, anak-anak itu harus lebih rajin untuk berlatih diri. Dengan cara apa? Ya, mencoba menjawab soal-soal latihan supaya lebih sukses, karena salah satu jalan untuk sukses matematika itu apa? Banyak berlatih gitu ya. Menjawab apa? Menjawab soal. Nah, sekarang supaya lebih sukses dan bisa paham terkait dengan materi ini, anak-anak harus mencoba menjawab atau mengerjakan soal latihan 3 pada halaman 28 sampai dengan halaman 30. Tolong dibaca ya, supaya lebih bagus ya, supaya lebih sukses selalu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Besok kita sambung lagi ya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.